Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Elang Mahesa Mulia dengan NIM 24055111015. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari lecture notes 10. Adapun soal yang pertama itu pada diktat 2A halaman 58 sampai 70 itu agar membuat perhitungan dengan melampirkan cara pembacaan grafik atau rumus yang ada pada halaman-halaman tersebut. Nah, saya akan membuatnya atau menjelaskannya dengan PPT. Adapun soal yang pertama itu bisa dilihat di slide. Data yang diketahui dari eh, informasi tersebut itu adalah data lalu lintas tahun 2000 dengan kendaraan ringan 2 ton itu dengan beban 1.400 kendaraan, bus 8 ton dengan 600 kendaraan, truk 2 as 13 ton 100 kendaraan, adapun juga truk 3 as 20 ton 40 kendaraan, dan terakhir itu truk 5 as 30 ton itu ada 25 kendaraan. Nah, adapun LHR 2000 itu adalah 2.165 kendaraan per hari per 2 lajur. Terus yang diketahui juga jalan ini dibuka tahun 2003. Dengan selama pelaksanaan itu melalui perkembangan lalu lintas itu sebesar 6% per tahun, atau perkembangan lalu lintas itu untuk 10 tahun itu 8% dan untuk 20 tahun itu 7%. Nah, adapun yang ditanyakan itu rencana tebal perkerasan untuk jalan kolektor 2 lajur 2 arah dan umur rencana 10 tahun dan 20 tahun. Adapun juga CBR tanah dasar itu diketahui 6% dan FR itu sama dengan 1,5. Terus ada data-data bahan-bahan berkerasan itu diketahui ada laston dengan MS744 itu A1 diperoleh 0,40 dengan nilai roughness-nya lebih dari 1000. Terus ada batu pecah dengan CBR 100 diketahui A2-nya itu sama dengan 0,14 dan sirtu CBR 50 itu A3-nya itu didapatkan 0,12 dari tabel koefisien kecepatan relatif length coefficient. Nah, ini nilai-nilai A yang didapatkan dari tabel koefisiennya. Terus adapun jawaban yang pertama itu dengan LHR pada tahun 2003 atau awal umur rencana dengan rumus diketahui 1 plus I pangkat N. Nah, tinggal dimasukkan data-data yang diketahui di awal itu ke rumus 1 plus I pangkat N, dengan N itu adalah pada tahun ke berapa. Misalnya tahun ke-10 pakai N-nya itu 10. Adapun juga tahun ke-20 juga ganti N-nya itu dengan 20. Misalnya pada slide ini itu kendaraan ringan 2 ton itu diketahui di soal tadi itu 1.400 dikali 1 plus 0,06 dipangkat 3, karena pada tahun 2003 itu mendapatkan hasil 1667,4 kendaraan. Terus juga ada bus 8 ton 600 kali 1 plus 0,06 pangkat 3 itu mendapatkan hasil 714,6 kendaraan dan seterusnya. Terus pada LHR pada tahun ke-10 tahun 2013 itu ganti N-nya itu dengan 10. Masih sama perhitungannya, kendaraan ringan 2 ton 1,667,4 kali 1 plus 0,08 pangkat 10. Itu bisa dilihat di slide. Begitupun seterusnya pada tahun
ke-20 atau tahun 2023. Jadi rumusnya itu adalah LAR awal sama dengan LHR survei kali 1 plus I dalam kurung dipangkatkan N. Setelah mendapatkan data-data ini semua, kita setelah itu mencari angka ekivalen masing-masing kendaraan sebagai berikut. Nah, bisa menggunakan tabel ini untuk mencari angka ekivalen masing-masing kendaraan. Nah, misalnya kendaraan ringan 2 ton. Itu kan 1 ton plus 1 ton. Atau 1000 kg. Nih, yang telah ditandai merah ini, berarti 1000. Itu sumbu tunggalnya itu 0,0002. Jadi karena 2 ton itu tinggal ditambah 2 atau dikali 2. Maksudnya ditambah dirinya lagi atau dikali 2 gitu. Itu mendapatkan hasil 0,0004. Itu pun juga seterusnya bisa dilihat di tabel. Setelah itu menghitung LEP. Itu hitunglah LEP dengan rumus ini. Rumusnya itu adalah C kali LHR kali E, di mana J itu LHR J itu jenis kendaraan, itu C itu adalah koefisien distribusi lajur, dilihat dari tabel juga bisa. Terus E itu adalah angka ekivalen kendaraan. Nah, LEP itu merupakan total beban lalu lintas ekivalen saat mulai dibuka pada tahun 2003. Nah, ini nilai C itu bisa didapat di tabel 2.3, di mana kendaraan ringan, kendaraan berat itu yang diminta di soal itu adalah 2 arah. Jadi yang dipakai itu adalah 0,50 atau 0,5. Jadi rumusnya itu sudah didapatkan C itu adalah 0,5 kali 1.667,4 yang sudah dapat sebelumnya, terus dikali E, itu angka ekivalen dari masing-masing kendaraan ini, akan mendapatkan nilai LEP. Oke, selanjutnya setelah itu adalah menghitung LEA, merupakan total beban lalu lintas ekuivalen pada akhir umur rencana. Nah, pada perhitungan ini LEA itu dihitung umur rencana 10 tahun, yaitu tahun 2013. Perhitungannya sama sebenarnya seperti LEP, tapi menggunakan data LHR tahun ke-10 atau 2013. Nah, ini ada rumusnya. Bisa dilihat. Tinggal substitusikan ke umur rencana 10 tahun. Ini masih sama nilai C-nya itu. Terus kita substitusikan, mendapatkan nilai-nilai tersebut, dan LEA 10-nya itu didapatkan sama dengan 356,234. Terus pada umur rencana 20 tahun itu masih sama, tinggal disubstitusikan dan mendapatkan akhir LEA 20 itu sama dengan 638,553. Terus selanjutnya setelah kita menghitung LEA, kita menghitung LET. Adapun LET 10 itu rumusnya setengah LEP plus LEA 10. Nah, jika didapatkan setengah LEP-nya itu 165,014 tambah LEA 10-nya itu adalah 356,234, mendapatkan hasil 260,624. Terus selanjutnya itu LET 20 sama juga, tinggal substitusikan ke LEA 20 ini, ke persamaan ini, mendapatkan hasil 401,784.
Setelah gitu kita menghitung LET, selanjutnya itu kita menghitung LER. Dengan rumus sudah diketahui, itu kalau LER 10 itu LET 10 dikali UR per 10, di mana LET 10 itu tadi 260,624 kali UR itu 10 per 10. Nah, yang ditanya 10, jadi hasilnya itu dapatkan 260,624. Terus LER 20 itu tinggal ganti UR dan dengan LET 20 juga diganti. Masukkan data yang ada, ini LET 20 401,784 kali 20 per 10 itu mendapatkan LER 20 itu 803,568. Nah, setelah itu kita dari soal sudah diketahui CBR tanah dasar itu 6%. Terus untuk mendapatkan DDT ini itu menggunakan rumus ini 4,3 log CBR plus 1,7, di mana diketahui CBR itu sudah 6% dari soal. Jadi didapatkan itu DDT itu adalah 5,046. FR 1,5 itu diketahui di soal. Terus IPT itu diperoleh dari tabel 2.7 ini tabelnya, itu indeks permukaan akhir atau IPT. Karena diketahui nilai LER 10 sama LER 20 itu antara 260, sekian sampai 803, sekian. Jadi di rentangan ini 100 sampai 1000. Jadi klasifikasi jalan di kolektor itu adalah 2,0. Nah, selanjutnya itu tadi untuk memperoleh nilai IPT. Terus IPO dari Laston itu 3,9 sampai 3,5. Indeks permukaan awal didapat dari tabel 2.6. Untuk jenis lapisan permukaan laston dengan roughness itu lebih dari 1000 pada perhitungan A1. Nah, itu selanjutnya ini adalah grafiknya nomogram ini, grafik nomogram. Nah, cara membuat grafik nomogram ini, yang pertama di bagian ini kita cari nilai DDT yang sudah kita dapatkan tadi itu 5,06. Kita taruh di titik 5,06, 5,046, sorry. Ini. Terus kita tarik ke sini agar melewati nilai LER kita, yaitu 260 sama 803 sekian, sekian. Kita tarik, dapatkan nilai TP. Terus kita tarik turun agar melewati nilai FR 1,5. Setelah di sini DDT ini harus kena LER kita. Terus tarik agar mengenai juga FR kita 1,5 untuk mendapatkan nilai nih titik ITP ini, dimana yang biru ini adalah LER 10, yang merah adalah LER 20. Nah, terus untuk menetapkan tebal perkerasan, setelah nilai ITP itu didapatkan, kita sekarang bisa mendapatkan nilai D, di mana D itu adalah ketebalan lapisan. Bisa dilihat perhitungannya, kita mendapatkan nilai D1 itu adalah 14. Adalah pembahasan soal nomor 2, itu diketahui data LHR tahun 2002, lalu lintas harian rata-rata seperti pada data di sebelah kiri ini. Itu susunan perkerasan jalan lama itu Laston MS744 itu adalah 2,5 cm, batu pecah dengan CBR 100 itu 20 cm, dan Sirtu CBR 50 itu adalah 10 cm. Terus hasil penelitian kondisi jalan menunjukkan pada lapis permukaan laston terlihat crack sedang, beberapa deformasi pada jalur roda, kondisi 60%, itu akibat jumlah lalu lintas melebihi
kiraan semula dengan FR itu 1, bahan lapis tambahan Laston MS744. Nah, itu rencanakan yang diminta itu rencanakan tebal lapis tambahan jalan lama untuk jalan kolektor 2 lajur 2 arah dan umur rencana 10 tahun dan 15 tahun. Dengan CBR tanah dasar itu 5% dan FR itu sama dengan 2. Nah, adapun data lalu lintas tahun 2002 yang diketahui itu kendaraan ringan 2 ton itu 1.900 kendaraan, terus ada bus 8 ton 610 kendaraan, terus ada truk 2 as 13 ton itu 120 kendaraan. Selanjutnya ada truk 3 as 20 ton itu ada 70 kendaraan dan terakhir truk 5 as 30 ton itu adalah 35 kendaraan. Nah, diketahui LHR 2002 itu adalah 2.735 kendaraan per hari per 2 lajur. Nah, untuk perkembangan lalu lintas atau I untuk 10 tahun itu sama dengan 7% dan untuk 15 tahun itu sama dengan 6%. Nah, LHR pada tahun ke-10 itu dengan rumus masih sama seperti sebelumnya, itu adalah 1 plus I dipangkatkan N, itu masukkan ke rumus, itu misalnya itu kendaraan ringan 2 ton, ini kan 1.900, itu dikali 1 plus I-nya berapa? 0,07. Sesuai data yang diketahui itu untuk 10 tahunnya itu adalah 7% atau 0,07. Disubstitusi ke rumus, ini sudah didapat dan dipangkatkan 10 karena itu data pada tahun ke-10. Didapatkan hasil 3.737,59 kendaraan. Begitu juga dengan bus 8 ton. Itu diketahui di data itu 610 dikali 1 plus 0,07 sesuai dengan data lalu lintas I perkembangannya, disubstitusikan terus dipangkatkan 10 karena eh, yang ditanya itu adalah untuk 10 tahun. Itu didapatkan 1.199,96 kendaraan dan sampai seterusnya itu perhitungannya sama seperti itu. Nah, untuk LHR pada tahun ke-15 itu masih sama. Rumusnya itu 1 plus I di dalam kurung dipangkatkan N. Namun diganti I-nya itu dengan persentase pada tahun ke-15 atau untuk 15 tahun itu 6% atau 0,06. Dan terus N-nya itu diganti dengan 15 karena ditanya pada tahun ke-15. Misalnya satu saja, ini kendaraan ringan 2 ton, itu tadi 1.900 dikali 1 plus 0,06 dipangkatkan 15. Jadi hasilnya itu 4.553,46 kendaraan. Begitu juga dan seterusnya dengan perhitungan yang sama. Terus selanjutnya kita mencari angka ekivalen. Nah, ini angka ekivalen. Angka ekivalen atau daya rusak kendaraan itu yang digunakan di sini sama persis dengan perhitungan pada soal jalan baru sebelumnya. Terus selanjutnya itu kita menghitung LEP. Masih sama seperti sebelumnya. Kita tinggal masukkan ke rumus. Rumus LEP-nya itu LHR kali C kali E, di mana J-nya itu jenis kendaraan, C itu koefisien distribusi lajur, dilihat dari nilai tabel 23. Jadi nilai C-nya itu masih sama 0,50 ya, karena 2 arah. Angka ekivalen seperti tabel sebelumnya. Terus perhitungannya tinggal disubstitusikan angka-angka tadi ke rumus ini. Didapatkan kendaraan ringan 2 ton itu 0,380, bus 8 ton itu 48,587, terus
2 as 13 ton itu 63,888 dan seterusnya. Total LEP, nilai LEP itu 172,256. Setelah itu kita menghitung nilai LEA. Perhitungannya sama persis seperti sebelumnya itu. Kita mensubstitusikan nilai-nilai yang didapatkan itu ke rumus yang sudah ditentukan. Tinggal ganti dengan data yang diketahui pada umur rencana 10 tahun dan umur rencana 15 tahun. Nah, itu didapatkan nilai LEA 10 itu 338,859 dan LEA 15 itu didapatkan 412,83. Ini ya rumusnya. Sudah sangat jelas. Terus kita menghitung LET. LET di sini sudah ada rumusnya karena ditanya 10 sama 15 umur rencana. Itu LET 10 kita setengah dikali LEP plus LEA 10. Di mana LEA 10 itu 338,859 sudah diketahui. Dan juga LEP sudah dihitung juga tadi, tinggal disubstitusi mendapatkan nilai LET 10 itu 255,559 dan LET 15 juga didapatkan setelah perhitungan itu didapatkan 292,545. Setelah itu kita menghitung LER. LER 10 sama dengan LET 10 dikali UR per 10. Tinggal masukkan ke rumusnya itu LET 10 255,559 dikali 10 per 10, hasilnya itu adalah 255,559. Dan LER 15 itu LET 15 ini sudah diketahui 292,545, itu R-nya adalah 15 per 10, dapatkan angka 438,818. Nah, setelah didapatkan, diketahui dari soal juga CBR tanah dasar itu 5%. Untuk memperoleh DT itu masih sama rumusnya 4,3 log CBR, di mana CBR itu 5%, plus 1,7 itu didapatkan DDT itu 4,706. Terus IPT itu masih lihat angka-angka tadi berada di rentangan mana, jadinya masih di rentangan 100 sampai 1000. Itu kalau di klasifikasi jalan itu kolektor itu 2,0, FR-nya itu faktor regionalnya itu 2,0. Nah, dengan nilai IPO juga 3,9 sampai 3,5 dengan roughness itu lebih dari 1000 pada perhitungan yang sama seperti soal pertama, atau bisa dilihat di tabel ini 2.4. Nah, selanjutnya itu seperti soal nomor 1 sebelumnya itu masih sama, kita membuat grafik dengan cara yang sama. Ini nilai DDT itu adalah 4,7 ya, 4,706 itu di sini. Di sini ya 4,706. Terus kita harus melewati nilai LER. Nilai LER harus menyentuh seperti yang kita dapatkan tadi di perhitungan, yaitu 255,559 dan LER 15 itu 438,818. Itu kita tarik garis lurus untuk mendapatkan nilai ITP. Jadi didapatkan setelah kita tarik lurus, kita dapatkan ITP 10 itu 8,9 dan ITP 15 itu 9,7. Nah, kita tarik lagi ke bawah itu sesuai nilai FR kita, dapatkan nilai ITP. Di mana ini biru itu LER 15 dan merah itu LER 10.
Nah, setelah mendapat nilai-nilai tersebut, eh, kita bisa memperoleh nilai D1, itu adalah ketebalan lapisan, sesuai perhitungan ini. Mendapatkan nilai D itu 5,95 atau mendekati 6 cm. Dengan ITP yang berbeda, kita juga mendapatkan nilai D1 7,95 atau mendekati 8 cm. Nah, sekian dari soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Dan sekarang saya akan sedikit cepat untuk menjelaskannya karena langkah-langkah pengerjaan itu hampir mirip dengan soal nomor 1 dan nomor 2. Jadi ini adalah soal nomor 3. Itu diketahui bisa dilihat di soal itu LHR pada tahun 99 itu adalah 2165 kendaraan per hari per 2 lajur. Nah, itu untuk perkembangan lalu lintas atau nilai I-nya itu dibuka tahun 2003 itu selama pelaksanaan itu 6% per tahun dan perkembangan lalu lintasnya itu 7%. Nah, adapun bahan-bahan berkerasan itu adalah stone MS744 itu dengan nilai A1 itu 0,40 dengan nilai roughness-nya itu kurang dari atau sama dengan 1000. Terus adapun batu pecah dengan CBR 100 itu A2 didapatkan 0,14 dan sirtu itu CBR 50 A3 itu didapatkan 0,12. Nah, itu ditanyakan rencanakan tebal perkerasan untuk jalan kolektor dua lajur dua arah dan umur rencana 5 plus 15 tahun dan 7 plus 13 tahun. Dengan CWR tanah dasar itu 6% dan FR itu 1. Yang langsung penyelesaian pada lahir pada tahun 2003 atau awal umur rencana dengan rumus yang sama 1 plus I pangkat N itu bisa dilihat dan disubstitusikan ke rumusnya dengan data-data yang sudah diketahui. Dengan I-nya itu diketahui 6% per tahun atau 0,06 dan N-nya itu adalah 4 karena dari tahun 99 ke 2003 itu ada selisih 4. Nilai lainnya itu sesuai pada data, sesuai dengan kendaraan, bisa disubstitusikan dan mendapat nilai-nilai hasil perhitungan. Terus lanjut LHR pada tahun kelima atau 2008 itu diganti nilai N-nya itu adalah 5 dan nilai I-nya itu diketahui di soal itu adalah 7% atau 0,07 dan sisanya itu mengikuti yang diketahui. Ini kita substitusikan mendapatkan angka-angka yang perhitungan. Terus dengan langkah yang sama itu pada LAR pada tahun ke-7 itu tinggal diganti N-nya dengan 7 dan nilai I-nya itu masih sama 0,07. Untuk LHR pada tahun ke-20 itu tinggal diganti nilai N-nya itu dengan 20 dan nilai I-nya itu masih tetap sama yaitu 0,07. Tinggal disubstitusikan mendapatkan perhitungan pada tabel ini. Bukan tabel, pada ini ya saya kursornya. Terus selanjutnya itu kita mencari nilai ekuivalen. Itu masih sama perhitungannya dengan soal sebelumnya. Nah, setelah itu kita menghitung LEP dengan rumus yang masih sama dan substitusikan. Dapatkan hasil LEP itu 174,922.
Nilai C-nya itu bisa dilihat dari tabel 2.3, ini masih sama 0,50 nilai C-nya. Terus kita menghitung LEA pada 5 tahun itu masih sama, nilai C kita masukkan parameter-parameter ke rumus yang ada, mendapatkan nilai LEA 5 itu 245,334. Pada 7 tahun juga sama, mendapatkan nilai LEA 7 sama dengan 280,88. Dan pada tahun 20 itu dengan perhitungan yang masih sama, itu mendapatkan nilai LEA 20 itu 676,895. Selanjutnya itu kita menghitung LET dengan rumus yang sudah tertera di sini. Itu ada LET 5, yaitu setengah kali LEP plus LEA 5. Tinggal disubstitusikan dengan LEP sudah diketahui dan LEA 5 sudah dicari juga. Selanjutnya masih sama juga dengan LET 7, LET 15, LET 13. Itu rumusnya sudah tertera, tinggal disubstitusi mendapatkan hasil ini 210, LET 7 itu 228, dan LET 15 261, LET 13 itu 479. Nah, menghitung LER 5 itu rumusnya LET 5 dikali UR per 10. Sama perhitungannya, tinggal substitusikan mendapatkan hasil-hasil tersebut. Nah, pada akhir tahap pertama itu struktur perkerasan dianggap masih memiliki sisa umur sebesar 40%, atau X kali LER 1 sama dengan LER 1 plus 40% dikali X LER 1. X itu didapatkan 1,67. Jadi nilai ITP-nya itu untuk konstruksi tahap pertama ITP 1 dapat dihitung berdasarkan beban lalu lintas besar 1,67 LER tersebut. Itu juga konstruksi tahap pertama akan mampu melayani 60% dari total masa layanan, atau Y dikali LER 2 sama dengan LER 1 plus LER 2 itu 60% dikali Y kali LER 2 plus LER 2. Didapatkan nilai Y itu sama dengan 2,5. Itu serupa seperti untuk ITP 1. Nilai ITP total yang diperlukan untuk memikul beban lalu lintas selama masa layanan dapat dihitung berdasarkan beban lalu lintas besar 2,50 LER 2. Nah, setelah itu didapatkan nilai-nilai tersebut, CBR tanah dasar 6%, DDT juga dengan perhitungan atau rumus yang sama itu didapatkan 5,046, nilai IPT 2, FR 1 dan IPO lebih dari 4. Masih sama, ada indeks permukaan akhir masih sama, tabel 2.7 sama seperti sebelumnya. Nah, untuk grafik juga sama caranya, bisa dilihat di sini dengan hasilnya. Itu biru itu adalah ER 5, merah adalah LER 7, hijau adalah LER 15, dan hitam itu adalah LER 13. Dilihat nomor gram 3, halaman 32, didapatkan angka-angka berikut. Selanjutnya, umur rencana pada 5 plus 15 tahun, itu nilai ITP dan seterusnya A1, A2, A3 sudah ada. Dan kita mendapatkan nilai D1, yaitu ketebalan lapisan itu adalah 14 cm. Umur 5 tahun, kita substitusikan nilai-nilai yang sudah didapatkan dan kita mendapatkan nilai D1 adalah 7 cm. Lapisannya 7 cm. Untuk umur 7 plus 13 tahun, didapatkan nilai D-nya itu adalah 13,5 cm.
dan umur 7 tahun itu didapatkan nilai D1 itu sama dengan 8,25 atau mendekati 8,5 cm rentangan tersebut. Sekian pembahasan. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas soal terakhir itu pada diktat 2B4 ini. Soal nomor terakhir, diketahui jalan baru direncanakan pada tahun 2020 dengan fungsi jalan kolektor yang terdiri dari 2 lajur, 2 arah, dan diasumsikan memiliki faktor distribusi arah DD sebesar 50%. Jalan direncanakan dengan umur rencana 20 tahun dan pertumbuhan lalu lintas G itu sama dengan 5%. Jalan akan dibuka pada tahun 2023 dan merencanakan total perkerasan yang akan digunakan pada jalan baru tersebut. Diketahui juga data material bisa dilihat dan dibaca. Dan data parameter lainnya juga ada. Dan jenis-jenis kendaraan ringan 2 ton, 1+1, itu juga ada volume-volumenya. Kita next. Penyelesaian dari data, diketahui data parameter itu ZR min 1,645 adalah nilai statistik atau standar normal yang didapat dari tabel untuk tingkat keandalan atau reliabilitas atau R 95%. Beda indeks permukaan atau delta PSI itu didapat dari mengurangkan IPO dari tabel bernilai 4 dengan IPT indeks permukaan jalan rusak bernilai 2. Hasilnya adalah 2. Terus ada modulus resilient atau MR tanah dasar dihitung dengan rumus pendekatan CBR dikali 1500 menggunakan data CBR pada yang diketahui 4%. Maka hasilnya 6000 PSI. Terus SO adalah standar deviasi, faktor distribusi arah DD itu 50% atau 0,5. Terus ada faktor distribusi lajur DL itu 100% atau 1 karena 2 lajur 2 arah, masing-masing arah 1 lajur. Terus menghitung faktor ekivalen masing-masing kendaraan. Nah, langkah ini tuh bertujuan untuk mencari daya rusak tiap jenis kendaraan jika dibandingkan dengan satu beban ganar standar. Terus penambahan angka di bagian belakang rumus seperti 0,134 atau 0,903 itu adalah hasil perhitungan terpisah untuk as atau sumbu belakang kendaraan tersebut. Nilai jadi ini biasanya langsung bisa dilihat pada tabel lampiran ekivalen bina marga agar lebih cepat. Angka ekivalen itu bisa didapat dari rumus ini atau menggunakan tabel ini. Ini adalah perolehan atau perhitungan. Selanjutnya itu adalah menghitung beban gandar standar untuk lajur rencana per tahun. Bisa dilihat, pun juga rumus-rumusnya. Pada kolom LAHR 2020 itu sesuai dengan data yang diketahui sebelumnya. Terus kolom LHR 2023 karena jalan dirancang tahun 2020 dan baru beroperasi tahun 2023, jumlah kendaraan harus diproyeksikan bertambah selama 3 tahun masa tunggu tersebut. Dengan rumus LHR 2023 itu adalah LHR 2020 kali 1 plus G dipangkatkan N. Dengan G itu adalah faktor pertumbuhan lalu lintas. Dalam soal ini itu 5% dan N itu selisih tahun dari pengambilan data sampai jalan dibuka, yaitu 2023 dikurang 2020 ada 3 tahun. Terus E total itu adalah angka ekivalen total untuk masing-masing jenis kendaraan. Rumusnya itu adalah penjumlahan dari angka ekivalen E, sumbu depan dan sumbu belakang yang sudah dihitung pada tahap sebelumnya. Ada W18, kolom ini menghitung beban gandar standar
harian untuk masing-masing jenis kendaraan pada tahun jalan dibuka. Rumusnya itu LHR 2023 kali E total. Nilai U18 setiap kendaraan kemudian jumlah untuk didapatkan nilai 1077. Nah, seperti ini menghitung gandas standar selama umur rencana. Bisa dilihat. Terus selanjutnya adalah asumsi nilai SN. Nilai SN itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus atau menggunakan grafik. Ikut ini contoh perhitungan. Persamaan nilai SN dapat diselesaikan dengan cara coba-coba atau menggunakan grafik. Bagian kiri persamaan adalah bernilai 6,813. Nilai SN1 ini dihitung tujuannya adalah untuk mencari seberapa tebal lapis permukaan aspal yang dibutuhkan untuk melindungi lapis fondasi atas. Dengan cara coba-coba dapat nilai SN1 itu adalah 2,91. Ini adalah contoh cara grafik untuk mencari nilai SN. Nah, selanjutnya nilai SN2 adalah besar kekuatan struktur gabungan aspal plus fondasi atas yang dibutuhkan untuk melindungi lapis fondasi bawah. SN3 adalah kekuatan struktur total dari seluruh lapisan aspal, fondasi atas, fondasi bawah yang dibutuhkan agar tanah dasar subgrade tidak ambles atau rusak akibat beban roda di permukaan. Rumus mencari adalah sama seperti SN1. Ini adalah rumusnya. Selanjutnya adalah menghitung tebal lapis perkerasan. Adapun rumus-rumusnya, tebal 17 cm ini terlalu tebal untuk dihampar dan dipadatkan sekaligus, jadi dipecah menjadi 3 lapis standar bina marga, itu ACWC lapisan halus paling atas 4 cm, ACBC lapisan antara 6 cm, dan AC base itu lapisan fondasi aspal 7 cm. Karena ketebalan aspal dibulatkan menjadi 6,5 inch, kekuatan yang benar-benar terpasang di lapangan harus dihitung ulang. Nilai 2,925 inilah yang akan dipakai untuk mengurangi sisa beban yang harus ditahan lapisan di bawahnya. Perhitungan ini bertujuan menghitung ketebalan material batu pecah granular yang ada di bawah aspal. Inti rumusnya adalah kebutuhan SN2 4,01 dikurangi kekuatan yang sudah disumbang aspal 2,925, sisanya dibagi dengan kekuatan material pondasi atas. Kekuatan aktual lapisan ini adalah 5,6 inch dikali 0,14 dikali 1,4, itu adalah 1,98. Nah, tebal lapisan pondasi bawah itu rumusnya seperti di slide. Itu menghitung tebal material sirtu, pasir batu, paling bawah yang menempel langsung dengan tanah dasar. Dan ada pun rekapitulasi akhir yang akan menjadi output desain untuk gambar potongan melintang, itu lapis permukaan aspal total 17 cm terdiri dari ACWC 4, ACBC 6, dan ACBase 7. Lapisan pondasi atas itu 15 cm dan lapis pondasi bawah itu 26 cm. Sekian pemaparan dari soal nomor 4. Terima kasih.